Lalu kemudian gemar namimah. Tahu namimah? Nah, adu domba. Udah persis adu domba semua itu. Hairul juga adu domba itu. Bayangin. Muhammad Qasim udah salah paham dia. Dia menanyakan, memang saya mendengar Kang Diki nyuruh hijrah sekarang. Qasim pasti jawabnya, enggak, siapa bilang? Bohong Diki itu tuh. Salah nanya. Aduh. Siapa bilang suruh hijrah? Yang ada membuat tim pembuka jalan itu yang benar. Justru itu strategi bagus. Dimanapun di medan perang, dimanapun bahkan orang mau ujilah apapun, ada tim survei dulu, tim kecil dulu dibentuk, segala macam, sudah aman, sudah apa, silahkan, sudah bisa hijrah, silahkan. Begitu. Aduh, makanya jangan mikirnya pakai otak, ya. Itu namanya pakai. Nah itu coba adu domba kan itu. Akhirnya dia ngomong kemana-mana ke grupnya dia. Wah Kang Diki ini lihat tuh bandel sama MK. Kan akhirnya apa? Terciptalah opini-opini yang menyesatkan. Padahal bagus itu. Kalau Anda cerdas sedikit, apa yang dilakukan Gajah bagus banget. Memang harus ada tim pendahulu dulu. Kita mau hijrah, masa nggak ada yang menguasai Pakistan? Harus dong, ya. Oke. Kemudian apa lagi coba menurut buku ini, kitab ini? Taklid buta. Kelompok, nah ini. Pokoknya mimpi Qasim, mimpi lain nggak ada. Tuh, taklid buta itu. Berarti ini berhadapan dengan Nabi Muhammad. Lihat di akhirat. Anda ngomong hati-hati loh. Anda tidak akan diakui sebagai umat Nabi Muhammad. Karena Anda sudah berani melawan, ya, Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad tidak mengatakan itu, baik dalam mimpi MK maupun dalam hadis. Ya, baik kita uraikan satu-satu. Yang kedua, ini yang nomor 1 poin 1 dulu ya. Ini sesuai dengan kitab yang tadi disampaikan. Yang berikutnya, banyak pendapat helper yang sesungguhnya hater ya, menyelisih dengan Allah dan Nabi loh. Baik dilihat dari hadis maupun mubasyirat. Saya tegaskan lagi. Faktanya banyak pernyataan dan keyakinan para helper itu justru bertolak belakang dengan Allah dan Nabi Muhammad SAW. Ya? Dilihat dari hadis maupun mubasyirat yang diterima Muhammad Qasim sendiri. From Qasim's dreams, they depict his supporters as the most amazing people and the real heroes. In many of his dreams, he sees his companions as people emanating with light. And he sees how Muhammad sallallahu alaihi wasallam is overjoyed with those people. He carries golden papers with their names and their deeds on his blessed chest everywhere he goes. I want to share one of Qasim's dreams with you guys. I was walking somewhere and I knew my destination was the era of peace. And a person meets with me and we were headed in the same destination. Although he was going down the wrong path, I did not say anything to him or force him, but I hinted to him that you are going the wrong way. He noticed in time and went the right way and was working like a spark. He gathered a few people and at one point they were waiting to meet me. They knew my name and where I was going, which surprised me. Thinking, where have I met them before? Allah told me it is because you shared all your basic dreams and they recognize you. They were awesome people, very nice and kind. They asked me, Qasim, where are you headed to? When they knew I was headed to the path of peaceful land, they started following me and even walked faster than me. Then Allah gave us cars and we moved faster. At one point, that man gathered many more people. And then the whole world saw our efforts. I really hope that one of you may be that person. Right now, Allah has gathered a few of our hearts in unity. They are really amazing people. They are very sincere to Allah, they have taqwa, and they fear dishonesty. They are people who long for peace, unity, compassion, ease, and the mercy of Allah. We are all from around the world and we love each other like a family because it will please Allah. We make constant du'as for you guys and special du'as for each other. And we never ask Allah only for ourselves. When one of us face a calamity, we support each other and we never face difficulties alone. We've been through many hardships and trials together. These are people who love Allah and His Messenger sallallahu alaihi wasallam more than themselves.
And they can't stand to see Muhammad sallallahu alaihi wasallam in pain in Qasim's dreams. And they just want the world to be in peace with no more fighting. They even have amazing divine dreams themselves that align with Qasim's dreams. And that's how some of us chose to believe Qasim's dreams. The rest of us are being blessed with divine dreams after we started supporting Qasim. Like myself, I will end this video with one of my dreams. A voice told me two things, and then I immediately woke up. It was said to me that those are the chosen ones. Baca mimpi Muhammad Qasim, akan ada helper lain yang mengagumkan dapat mimpi dari Allah. Tapi tentu disaring. Jangan semua mimpi ditelan bulat-bulat. Tidak. Lihat. Mimpi helper, ngaku mimpi. Berselisih nggak dengan hadis Quran? Itu dulu. Itu patokan penting. Karena saya diajarkan oleh Allah dan baginda Nabi Muhammad SAW untuk pegang erat Quran dan hadis. Itu. Kalau orang pegang erat itu, insya Allah selamat. Jangan mengarang-arang yang lain. Kalau di luar hadis, tolak. Begitu. Nah, Anda melanggar itu. Berat itu. Oke. Saya sudah baca tuh hadis-hadis tentang bagaimana orang yang mengeluarkan fatwa. Itu fatwa loh. Jangan dengarkan mimpi lain. Mimpi Qasim itu fatwa loh. Hati-hati. Di neraka paling mendalam itu. Baca hadisnya ya. Hei helper Muhammad Qasim, dengar ini semua. Ya. Anda harus keluar dari lingkaran Qasim. Saya akan lawan itu. Saya sudah mulai melawan itu. Sudah lama. Sudah 2 bulan yang lalu. Saya tidak takut. Saya akan lawan ya. Besok. Satu kaki tangan Dajjal yang kuat. Proses ke polisi. Kuat loh. Dia pasal berlapis. Kedua, membongkar data saya pribadi. Waduh, itu hukumannya berat. Ya. Fitnah, segala macam. Silahkan tunggu tengah main. Saya tidak pernah main-main. Tantangan gajah, tantangan ujlah mungkin berat sebetulnya. Kalau Anda tahu itu berat sekali. Dan itu saya tidak pernah menyerah. Kita buktikan ya. Jadi dengan fakta poin yang pertama tadi ya, yang kedua. Itu saya pastikan Anda pengikut Dajjal ya, hati-hati. Kaki tangan Dajjal. Karena menutupi kebenaran ini. Yang kedua, contoh lagi nih, masih poin kedua ya. Nabi katakan, Allah katakan, sebarkan mimpimu, tugasmu itu sebarkan mimpi. Saya sudah konfirmasi. Nah, makanya dengar kepada orang yang lebih tahu siapa Muhammad Qasim. Jangan dengar orang yang baru 1 jam ketemu Muhammad Qasim. Saya berkali-kali, bro, saya itu sudah jadi pengikutmu. Apa yang harus saya lakukan? Pimpin saya. Bagaimana? Saya sudah bikin nih organisasi majelis Gaza. Ya sudah, saya hanya menyebarkan mimpi saja, katanya begitu. Saya sudah bilang berkali-kali, coba pimpin saya. Saya pengen tahu kan? Oh ternyata benar, belum. Boro-boro mimpin. Dia bilang, bro, saya boro-boro mimpin, boro-boro berjuang. Ini mikirin pribadi saya, kepala saya udah botak katanya. Udah rontok. Helper bilang, tuh, bayat, apa namanya? Samina watona kepada Qasim. Dia jadi imam kita. Pokoknya ikutin Qasim. Bayangkan. Berarti kan dia sudah menganggap Qasim itu imam, pemimpin. Padahal belum, takdirnya belum. Saudara-saudara belum. Kalau Anda mengklaim Muhammad Qasim sebagai pemimpin, Anda menjerumuskan Qasim. Menjerumuskan. Kacau nanti Qasim kalau memimpin. Terbukti ada mimpinya. Qasim, Qasim ingat. Kamu sekarang ini tanganmu ini, ya, kalau pegang emas malah jadi debu. Kacau, bener kacau kan? Berantakan kan, terpecah belah helper. Gara-gara sikap Qasim. Ini fakta dong. Anda mau menjadikan pimpinan Samina Watul Qasim, salah itu, keliru. Belum saatnya. Nanti saatnya kapan? Pegang debu jadi emas. Ketika tangannya sudah mulai bercahaya. Artinya dalam dirinya sudah ada petunjuk yang dia bisa berpikir cerdas. Dia mulai memahami. Dia mulai memahami takwil mimpi. Sekarang belum memahami takwil mimpi. Bagaimana mungkin jadi pemimpin? Takwilnya, mimpinya sendiri dia belum paham. Karena memang di dalam mimpinya ada
Qasim akhirnya bertemulah dengan beberapa penakwil mimpi. Nah, sudah ketemu dengan Saiful Hijam, sudah ketemu tuh. Kemudian dengan siapa lagi nanti akan ketemu penakwil-penakwil, tapi tidak puas. Itu dalam mimpinya MK sendiri. Ayo dong, jangan pakai otak cara berpikirnya. Nah, di situ baru Qasim tidak puas. Itu kan ada dalam mimpi Qasim. Baru dia bisa menakwilkan sendiri. Itu nanti. Belum. Ya. Sekarang masih tertutup topeng Dajjal. Saya yakin itu. Kenapa? Karena lingkarannya pun tertutup topeng Dajjal. Ditambah lagi ada mimpi helper-helper lain. Misalkan Qasim sekarang ada 2 ahwat yang sesungguhnya jahat di mata Allah loh, bukan ukuran Anda. Kalau ukuran Anda, wah nggak mungkin dia nolong transfer uang, dia ngasih itu ngasih. Itu di mata manusia, di mata Allah justru Anda keliru. Dengan membiarkan gibah di grupnya, dengan waduh, itu sadarlah ya. Saya siap berhadapan dengan Anda sampai kapanpun ya. Saya akan mulai membuktikan bahwa Anda itu kaki tangan Dajjal. Tegas, harus tegas. Baik. Keliru besar ya. Muhammad Qasim sudah diangkat jadi imam Anda. Dan kebetulan situasi Muhammad Qasim saat ini sedang tersihir Dajjal, sedang jauh dari akhlak Islami, tidak menjalankan syariat Islam. Saya saksi matanya. Wallahi benar itu. Banyak pelanggaran-pelanggaran syariat Islam dilakukan oleh Muhammad Qasim. Dia akhirnya mengakui pelan-pelan kan? Iya betul, saya memang sholat juga kadang-kadang, Senin Kemis katanya. Itu orang wartawan Pakistan yang nanya. Dari mulut, terbener kan? Nah Anda wah, membela habis-habisan. Wah itu fitnah segala macam, tuh kan? Harusnya malu. Tuh Qasim itu ngaku. Ya. Oke. Tambahkan saja. Muhammad Qasim itu di dalam mimpinya jelas masih mengejar wanita. Mengejar wanita itu ada nilai-nilai keduniawian, takwilnya. Tapi bisa juga wanita itu dalam pengertian zahir yang benar. Ada mimpi teman-teman kita. Tidak hanya 1, 2, banyak sekali. Seingat saya antara 10 sampai 8 mimpi teman-teman yang lain. Bedanya orangnya beda-beda loh. Yang mengatakan Qasim itu didampingi wanita yang jahat. Udah selesai. Nah kemarin terakhir didampingi 2 wanita jahat. Berikutnya, Nabi katakan, umat Islam, kalau mau jadi manusia terbaik, kalau mau jadi manusia yang paling utama, kalau ingin selamat dari fitnah Dajjal, kalau kamu ingin selamat dari huru-hara zaman, ujilahlah. Tapi coba para kaki tangan Dajjal. Loh, nggak usah ujilah, nggak ada perintah dari MK. Bahlul. Ujilah itu bukan kata MK. MK dalam keadaan begitu terkapar. Sedang tidak mampu melawan Dajjal. Coba. MK saat ini sedang tidak mampu melawan sihir Dajjal. Terkapar. Tidak bisa berpikir mana yang baik, mana yang teman, mana yang mencintai. Tidak bisa berpikir MK itu. Jauh. Aduh, Anda tidak baca hadis. Baca dong. Sekarang itu sudah waktunya menyelamatkan agamamu. Anda yakin selamat di kota sekarang? Belum tentu Anda selamat. Orang maksiat di kota, sirik-sirik di kota semua. Di kota itu belum tentu Anda punya kesempatan tahajud, duha dan sebagainya ya. Dia lupa ini perintah Nabi. Coba berani-beraninya silakan berhadapan dengan Nabi. Ya, di akhirat kelak. Dan Anda tidak akan diakui sebagai umat Nabi. Percaya sama saya. Baca hadis-hadisnya. Kemudian, ya. Ini berarti fatwa Anda tentang ujulah nggak boleh itu ngapain kita kan mau itu sama dengan Anda menutup-nutupi ya kebenaran. Banyak masuk kepada MK dari helper-helper kaki tangan Dajjal, informasi yang menyesatkan kepada MK. Akhirnya MK jadi benci kepada saya. Coba ingin. Ya wajar lah dia masih ditutup topeng Dajjal, pasti bagai minyak dan air. Sekarang ini saya nyatakan saya dengan MK bagai minyak dan air. Percaya sama saya. Dia masih mempertahankan kezoliman, masih mempertahankan taklid segala macam. Kapan kita bisa menyatu? Kalau MK sudah mengikuti nasihat dia sendiri.
Dia kan ada nasihat, 20 nasihat tuh yang dari Allah, dari Rasul dikumpulkan. Jangan ngikuti, jangan tahu urusan orang, jangan dendam, dia dendam terus. Saya malah yang meminta kebaikan. Udahlah, oke, saya dijolimi sama Anda MQ. Bayangin, contoh dijolimi. Dia percaya satu pihak coba. Tentang laporan kita bahwa Yunidia itu yakin, kelompok Yunidia Kapin, Anda mau nikah Yunidia, bener nggak sih MQ? Kan bener itu, tabayun. Malah berbalik. Kamu fitnah segala macam. Loh. Oke, kalau gitu saya akan ke pada Pakistan lagi, saya akan bawa berkas-berkasnya. Setumpuk berkas, Pak. Di print, di huruf gedein, takutnya dia nggak bisa baca. Setumpuk loh. Nggak diterima. Coba. Kan dajjal itu. Berarti artinya perilaku dajjal. Ya memang tertutup tentang dajjal. Dajjal itu kan bermata sebelah, disimbolkan dia hanya melihat satu sisi, tapi tidak melihat satu sisi. Mata sebelah. Jadi benar yakin bahwa Muhammad Qasim sedang tertutup topeng dajjal untuk membenarkan hadis Nabi bahwa Al-Mahdi itu tidak mampu menghadapi dajjal. Ya. Oke, jadi wajar Muhammad Qasim benci kepada saya, kepada Dajjal. Kenapa? Karena pemasukan data fitnah semua itu, ya. Oke, jadi yang memasok data adalah kaki tangan Dajjal. Banyak berjuang lebih karena kita ini, hati-hati nih. Helper sekarang tuh, saya lihat berjuang tuh lebih kepada MQ, bukan kepada Allah. Kalau kepada Allah tidak mungkin Anda melanggar. Kalau Anda berjuang karena Allah, tidak mungkin Anda ngomong sembarangan. Tidak mungkin mengadu sesuatu yang kita tidak tahu persis. Tidak pernah menyelidiki dengan baik. Makanya Anda tuh menyesatkan MQ. Saya sudah lama, Anda menyesatkan MQ. Anda membuat MC tersesat malah, ya. Jadi helper itu banyak lebih mengikuti MQ daripada mungkin mengikuti petunjuk Allah. Itu sudah saya buktikan tadi, ya. Oke. Jadi semua tadi itu adalah ucapan yang dibalik-balik. Oke. Dajjal itu terbalik. Menawarkan surga padahal neraka. Menawarkan surga loh. Seperti surga padahal neraka. Terbalik tuh kan. Tuh. Itu tanda-tanda Dajjal itu adalah menawarkan surga. Seolah-olah kebenaran. Padahal neraka. Persis Anda. Helper-helper yang ada di sekeliling Muhammad Qasim sekarang. Saya lebih bagus jadi minyak sekarang. Daripada jadi air, sama-sama jadi air. Ya. Udah kita pisah. Memang saya ditakdirkan begitu sama Allah. Pisah dulu nih. Yang penting Diki, kata Allah ya. Ini mungkin ya, dugaan saya. Dengan berbagai fakta tadi, Diki, lihat kebenaran hadis. Lihat kebenaran mubasyirat. Siapa Qasim sebenarnya sekarang. Itu Allah punya maksud itu. Jadi sekarang, setelah mengenal, kamu pisah dulu. Berjuang dulu sendiri. Biar sukses. Jangan deketin Qasim. Kira-kira begitulah. Benar memang begitu. Apa yang saya rasakan seperti itu. Ya. Saya bukan tidak sama sekali nambah kurang. Itulah yang saya yakini. Dari berbagai penemuan yang saya, dari batin saya, yakin Allah punya maksud itu. Ya. Justru ingin menguatkan. Dengan begini buka, ingin menguatkan. Justru Qasim itu calon Imam Mahdi. Karena memang harus diislah. Total harus diislah. Dari semua aspek. Dari sisi pengetahuan agama, dari sisi apapun harus diislah. Itulah bukti-bukti, fakta-fakta bahwa, saya ulangi. Orang-orang yang di sekeliling Muhammad Qasim banyak sesungguhnya kaki tangan Dajjal, bukan helper. Mereka justru yang merusak dakwah, justru mereka menghancurkan, menjerumuskan MQ dari dalam. Dibuktikan dengan mubasyirat yang tidak sedikit mubasyirat. Ada mungkin sampai 10, lebih barangkali, yang mengatakan, mengkonfirmasi benar MQ itu dikelilingi wanita yang jahat,